Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah ada 3 corak: bercorak Hindu, bercorak Buddha, dan bercorak Islam. Macam-macam peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah bercorak Hindu. Kerajaan yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Hal itu dibuktikan dengan peninggalan sejarah tertua berupa prasasti yang bercorak Hindu. Peninggalan sejarah bercorak Hindu adalah sebagai berikut. Nih, yang pertama ada prasasti. Nah, yaitu berupa yang pertama Yupa, asal kerajaan dari Kutai, Kalimantan Timur. Yang kedua ada Ciaruten, dari asal kerajaan Tarumanegara, dari Jawa Barat. Ada juga Kebon Kopi, Tarumanegara, Jawa Barat. Ada juga Jambu atau Pasir, Koleangkak, Tarumanegara, Jawa Barat, dan sebagainya. Ada yang kedua bersejarah Hindu, yaitu Arca. Nah, Arca ini dibagi menjadi ada 13. Yang pertama ada Arca Rajasi dari Kerajaan Tarumanegara, DKI Jakarta. Ada juga Patung Wisnu dari Tarumanegara, Jawa Barat. Nah, inilah contoh gambar Patung Wisnu. Nah, lanjut lagi, ada juga Airlangga dan sebagainya. Nah, inilah patung Wisnu. Nah, patung Wisnu ini berasal dari Tarumanegara, Kerajaan Tarumanegara dan sebagainya. Ada juga kitab atau karya sastra. Nah, kesutraan yang ditulis dalam bentuk kitab peninggalan Hindu sebagai berikut. Nah, ada Semardahana, itu dari asal kerajaan dari Kediri. Ada juga Arjuna Wiwaha dari Kediri juga. Ada juga Pararaton dari kerajaan Majapahit dan sebagainya. Ada juga yang keempat ada candi dari Hindu. Candinya banyak. Kita ambil contoh aja Candi Prambanan yang sering dijadikan tempat wisata oleh semua orang yang sering berwisata ke Candi Prambanan. Ini candi dari Hindu. Candi Hindu ini bangunan untuk memuliakan raja atau tokoh terkemuka yang telah wafat. Nah, dalam candi disimpan bermacam-macam benda seperti batu aki dan berbagai jenis logam dan sajian-sajian yang disebut pripi. Candi-candi peninggalan sejarah yang bercorak Hindu ada Dieng. Nah, itu asal kerajaannya itu dari Mataram yang ada di Jawa Timur lokasinya. Ada juga Gedong Songo dari Mataram, kerajaannya letaknya ada di Jawa Timur. Ada juga Jawi, Kidal, Jago. Nah, itu ada letaknya di Jawa Timur. Yang kedua, ada peninggalan sejarah bercorak Buddha. Nah, tidak banyak peninggalan sejarah bercorak Buddha, tidak seperti Islam ataupun Hindu ya. Nah, untuk Buddha ini sedikit. Agama Buddha berkembang pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram pada masa dinasti Shailendra. Nah, jenis peninggalan sejarah Buddha ada prasasti, ada candi. Nah, untuk prasastinya ada 10. Nah, yang pertama ada Kedukan Bukit, berasal dari Kerajaan Sriwijaya, yaitu letaknya di Palembang. Ada juga Palas Pasema, Kerajaan Sriwijaya, berasal dari Palembang. Ada juga Sojomerto dari Mataram, ya. Ada juga Kota Kapur. Nah, Kota Kapur ini berasal dari asalnya itu kerajaan dari Sriwijaya. Letaknya itu ada di Palembang. Ada juga candi. Candi Buddha pada umumnya digunakan sebagai tempat pemujaan. Nah, antara lain ya Candi Buddha ini yang sering kita datangi
yang bisa dibuat dengan tempat wisata, yaitu Candi Borobudur. Kita ambil Candi Borobudur. Dalam Candi Borobudur juga terdapat di dalamnya itu ada sejenis manusia atau batu aki dan sebagainya. Nah, Candi Borobudur ini berada di Jawa Tengah. Nah, ya. Nah, untuk Candi Borobudur juga bisa dipakai untuk tempat wisata. Oke, lanjut. Ada juga Muara Takus. Nah, berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Untuk candi ya, ini letaknya di Riau. Ada juga Roro Mendut. Nah, Candi Mendut. Nah, dari Mataram, yaitu ada di Yogyakarta. Nah, untuk yang ketiga ada peninggalan sejarah bercorak Islam. Peninggalan sejarah bercorak Islam. Nah, agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 ya. Nah, penyebaran agama Islam dilakukan oleh ulama dan pedagang Arab. Dari Arab, Persia, dan Gujarat. Nah, peninggalan sejarah bercorak Islam ada juga masjid. Nah, kita ambil ada Masjid Agung Banten. Nah, Masjid Agung Banten yang letaknya ada di Banten. Ada juga Masjid Indrapura. Nah, ada letaknya itu di Aceh. Ada juga Masjid Demak, letaknya itu di Demak. Ada Masjid Kudus, berarti bertempatnya juga di Kudus. Nah, inilah Masjid Agung Banten ya. Lanjut, ada juga makam. Yang kedua ada makam. Nah, makam peninggalan sejarah bercorak Islam berupa makam. Makam ini yang sering kita ziarah. Nah, yang sering kita itu ya ziarah ke makam. Nah, ada yang pertama makam Sultan Malik Saleh, yaitu tempatnya itu di Samudra Pasa. Yang kedua ada Iskandar Muda, Nangro Aceh Darussalam letaknya. Ada Maulana Malik Ibrahim dari Gresik, Jawa Timur. Nah, ini saya pakai makam Sultan Malik Al Saleh. Nah, yang berada di Samudra Pasai tempatnya. Lanjut lagi. Ada juga seni ukir dan kaligrafi. Nah, seni ukir dan kaligrafi peninggalan sejarah bercorak Islam berupa kaligrafi. Nah, ada seni ukir kayu. Nah, berasal dari Cirebon. Ada juga seni ukir Gunongon yang berasal dari Madura. Ada ukir relief masjid dari Mantingan, Jepara. Nah, seni ukir tersebut saya ambil ini kaligrafi. Nah, yang sering banyak digunakan oleh masyarakat Islam yaitu kaligrafi yang berasal ukir kayu yang berasal dari Cirebon. Nah, untuk peninggalan Islam ini ada masjid yang sering masyarakat Islam itu bisa ditempatkan dengan tempat beribadah yaitu masjid. Kalau makam biasanya tempat penguburan masyarakat Islam. Nah, ini bisa disebut dengan makam. Dan juga kaligrafi yang sering ada di tempat-tempat kayak masjid gitu ya. Di rumah juga kadang suka ada atau di museum-museum juga suka ada. Ada juga yang terakhir dari peninggalan Islam yaitu kesusastraan. Nah, kesusastraan pada zaman kerajaan Islam sudah maju. Berkisah tentang cerita pelipur lara membangkitkan semangat juang atau sekedar meramaikan pesta. Nah, ada juga kayak hikayat raja-raja Pasai, kayak salah-salah Perak, kayak 1001 Malam atau Hang Tuah. Nah, itu dari kitab hikayat. Nah, inilah macam-macam peninggalan sejarah. Begitulah ceritaan peninggalan sejarah yang tadi saya sampaikan. Inilah gambar-gambarnya ya. Ini dari peninggalan sejarah dari Hindu. Contohnya ada patung Wisnu, Candi Prambanan. Ada juga dari Buddha yaitu Candi Borobudur. Ada juga peninggalan Islam, Masjid Agung Banten.